Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. The Honorable Regional Coordinator Mrs. Dini Siti Anggraini, SPD MSI. The Honorable the Person in charge of Group 10, Mrs. Lucky Lestari, SPD MM, and Mr. Subhanari, MPD. The Honorable the Group Instructor 10.2, Mrs. Resna Restiana, SPD, and Mr. Ujang Kosmara, SPD. And all participants today, thank you for joining the meeting. Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to our presentation. It's great to see you all. Hopefully you are all in a great feeling and health. Ladies and gentlemen, today our group will present about matter. Before we start the presentation, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. And let me introduce ourselves. I am Chandra as the host, and Miss Ririn as the moderator, and Mrs. Rati as the presenter. Our topic discussion today is matter. Before we start the meeting, for all participants, please mute the audio. Okay, moderator, Mrs. Ririn, time is yours. Okay. Thank you, Mr. Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for all participants for the attending today. Before Mrs. Rate start the presentation, I will read the curriculum vitae of the presenters. Name: Rate Vidya Dewi SP, Sarjana Pertanian. Date of birth: August 2nd, 1981. Home: in Surabaya. Job: elementary school teacher at SD Al-Hikmah, Surabaya. Okay, ladies and gentlemen, let's start the presentation now. Mrs. Rate, time is yours. Thank you, Mrs. Ririn, the Honorable Mr. Ujang, the Honorable Mrs. Resna, and then the Honorable Mrs. Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for attending our presentation. My topic presentation today eventually is subject or lesson for the 4th grade students. I hope you feel okay, tidak keberatan ya, semoga. Ini pelajarannya anak-anak kelas 4 dan tidak keberatan to pretend to be, mungkin berpura-pura sedikit tidak tahu. Seperti anak kelas 4 gitu ya. Role play-nya seperti anak kelas 4. Ya, mohon maaf sebelumnya. Oke, let's start. I will share presentation. Bu Ririn, apa sudah terlihat? Oke, sudah. Oke, students, our topic today is matter. Nah, biasanya saya menekankan ke anak-anak about the pronunciation, repeat after Ustazah. Ya, ketika di sekolah anak-anak memanggil saya Ustazah, come on repeat matter. Nah, gitu ya. Pura-puranya begitu, mengulang-ulang. What is matter? Matter is anything that occupies space and has mass. Oke, anak-anak, kalian bisa melihat, please look at around of you, bisa melihat sekeliling, inside your rooms. Nah, Ustazah pasti bisa menebak ada banyak barang di sekitar kamar kalian, ya.
Or maybe you may go outside your room, bisa keluar dari ruangan, dan Ustazah mengira pasti akan lebih banyak lagi barang yang ada di luar kamar. Nah, barang-barang yang ada di sekitar kita, everything around you is matter. Toys are matter, water is matter, balloons are matter too. What about human? Bagaimana dengan manusia? Manusia juga matter. Nah, matter itu dalam bahasa Indonesia adalah materi atau zat. Ya, sesuatu yang menyusun benda itu disebut zat atau bahan. Ya. Dalam bahasa Inggris, in science, we call it matter. Nah, benda hidup itu matter, living things are matter, non-living things are matter too. Nah, bagaimana ciri-ciri matter? What are the properties of matter? The first, some matter has parts that are too small to see. Nah, sebenarnya barang-barang yang kita lihat sehari-hari itu terdiri dari partikel-partikel kecil yang menjadi penyusun di dalamnya. Ya, partikel yang paling kecil, the smallest particles, we call it atoms. Ya, tulisannya atoms, membacanya atoms. Ya. Ketika atoms is grouping, ketika atoms itu berkelompok, dia akan menjadi molecules, akan menjadi suatu zat yang baru bergandengan, namanya molekul. Ketika molekul itu berkumpul lagi, akan menjadi zat yang baru lagi, compounds, nah, ya, menjadi senyawa, dan senyawa kalau berkumpul lagi akan menjadi suatu elements, ya, menjadi zat. Ketika kita tidak bisa melihat langsung, ya, jadi kita melihatnya, we can see it by using the microscopes, ya, suatu alat yang dinamakan mikroskop. Anak-anak sudah pernah lihat kan, ya, pernah mencoba? Have you try using the microscopes? Or maybe you see at the movie, ya, mungkin lihat di TV atau film, ya, sedang meneliti sesuatu. Nah, mikroskop itu alat atau device yang bisa memperbesar ukuran zat atau benda. Nah, ketika mereka berkumpul sangat rapat seperti ini, ya, bergandengan rapat sekali, maka matter itu akan menjadi unsur solid atau benda padat. Ya, tapi ketika unsurnya itu, ini kelihatan ya Bu ya jadinya fotonya, enggak? Kelihatan. Yang gelasnya itu ya kelihatan. Nah, ini ketika agak renggang tapi masih bergandengan, it will be the liquid. Ya, tapi kalau artikel atau partikelnya itu spreads out, ketika menyebar dengan agak jauh, ya, mungkin istilahnya sekarang sedang PSBB, ya, itu akan menjadi gas, ya, akan menjadi benda gas. Nah, nanti kita akan belajar apa sih solid itu, apa itu liquid, dan apa itu gas. Oke, next. Nah, ciri yang berikutnya adalah matter has mass. Ya, suatu zat itu memiliki berat. Ya, berat itu apa sih? Berat itu mass is the amount of matter in an object. Mass is measured in grams and kilograms. Jadi, ketika kita mencoba, when we try to put an object like an orange ini, ya, ada jeruk, kita letakkan di sebuah timbangan. In English we say timbangan itu balance, ya, atau mass balance, maka timbangan itu akan merespon, ya. Kalau timbangannya itu berupa seperti jungkat-jungkit itu, maka responnya akan it will be get down, akan turun. Yang diletakkan jeruk itu akan turun, menunjukkan ukuran berat. Sama ketika kita menggunakan digital mass balance, ya, responnya akan berupa menunjukkan angka, ya, angka yang keluar itu disebut massa atau berat. Satuannya bisa gram, yang kita kenal sehari-hari itu gram atau kilogram. Oke, yang berikutnya, next, matter occupies space. Nah,
space itu artinya ruang, occupies artinya memenuhi ruang. Jadi, ciri yang berikutnya dari suatu zat, ketika dia berada di suatu tempat, dia akan memenuhi wadahnya. Ya, the amount of space occupied is known as volume. Ya, ukuran dari ruangan yang sedang terisi itu bisa kita sebut sebagai volume. In English we say volume. Ya. Misalnya kita mengukur menggunakan a beaker glass atau gelas ukur. We pour the water, ya, or the liquid inside of, ya. Kita berikan di situ, maka akan terlihat di ininya scale, ya, skalanya ini. Oh, sudah terisi 500 mili. Nah, 500 milinya itu menunjukkan volume, ya, menunjukkan volume. Or maybe you may sudah pernah buy a carton of milk, ya, membeli satu kotak susu, ada tulisannya di kemasannya itu, this carton can hold 1 liter of milk. Nah, ukuran 1 liter itu menunjukkan bahwa ada yang ditempati oleh air susu itu adalah sebanyak 1 liter. Nah, anak-anak bisa mencoba, you may try this at home to prove, untuk membuktikan apakah benda itu bisa memenuhi ruangan. Prepare, dimatikan dulu ya Bu, stop share. Oke. Biar kelihatan. To prove that matter has occupies the space, you may prepare your empty glass. Siapkan gelas yang kosong, and then some marker. Nah, ketika kita meletakkan spidol ini ke dalam gelas, yang bisa kalian lihat, gelasnya akan terisi. Nah, semakin banyak spidol yang kita letakkan, maka gelasnya juga akan semakin penuh. Nah, ketika kita bilang, oh, gelasnya sudah penuh, ya, the glass is full of markers. Nah, itu menunjukkan bahwa benda itu memenuhi ruangan. Ya, begitu pula ketika kita mengisi air ke dalam gelas. Ya, ketika gelas itu penuh atau tinggal separuh seperti ini, only a half of glass. Nah, separuhnya ini menunjukkan bahwa airnya menempati ruang. Oke, next. Berikutnya. Ya. Enggak muncul, kelihatan. Oke. Kelihatan. Now let's continue on state of matter. Nah, state of matter ini artinya bentuk-bentuk zat yang ada di sekitar kita. Ya, zat itu ada 3 macam. There are 3 kinds of matter. First is solid. Bentuk yang pertama adalah benda padat. In English we say solid. Ya. Apa itu benda padat? Benda padat itu memiliki ciri. In English we say ciri itu properties of solid. Ya. Kalian mungkin bisa menemukan lagi istilah karakteristik, ya. Tetapi kalau istilah science, ya, ciri-ciri itu properties. Istilahnya properties of solid. The first, ciri yang pertama, cannot flow. Ya, benda padat itu tidak bisa menetes, tidak bisa mengalir. Ya, contohnya di sini, for example, paper, marble atau kelereng, bricks atau batu bata. Yang kedua, ciri dari benda padat adalah have a definite shape. Come on, say, have a definite shape. Memiliki bentuk yang tetap. Di kelas 1, kelas 2, atau kelas 3, istilahnya mungkin dalam bahasa Inggris have a fixed shape, bentuknya tetap. Tetapi kalau sudah on the 4th grade, kita menyebutkannya definite shape. Ya.
Bagaimana cara membuktikan bahwa benda padat? How to prove solid have a definite shape? You can try this at home. I will stop share. Ustazah bring the objects here. This is example of the solid object named marble. Ya, marble. If you put sebentar. Pertama kita perhatikan dulu, pay attention to the shape of marble. Bentuknya adalah bulat. Bulat in English we said sphere. Benar ya Bu Ririn, sphere. Nah, ketika kita meletakkan kelereng ini di dalam wadah yang pertama, di dalam wadah mangkok into the bowl, ya, maka bentuknya tetap bulat, ya, tidak berubah. Tapi bagaimana kalau kita pindah? If we move into the other place, maybe like this, inside the glass, nah, bentuknya ternyata sama ya, sphere. Nah, ini yang disebut definite shape, bentuknya tetap. Ya, kalian bisa mencoba benda yang lain, boleh pensil, marker, etc. yang lain ya. Berikutnya kita lihat ciri yang berikutnya. The third have a definite volume. Jadi ketika dipindah, ya, volumenya tetap. Bola itu tidak jadi berkurang, tidak pula jadi membesar. Ya, tetap. Ukurannya tetap. Ya. Batu bata juga begitu, ketika dipindah ukurannya tetap. Ya. Cannot be compressed, maksudnya itu tidak bisa diperkecil kecuali kita ada usaha yang sengaja untuk mungkin you cut it, memotongnya kalau paper ya, atau batu bata you break it, dihancurkan. Tetapi ketika semua serpihannya itu dikumpulkan ya, kalau ditimbang tetap volumenya akan tetap. Ya, itu ciri-ciri dari the properties of solid. Next. Nah, ini ya gambaran tadi kita percobaan. In English we said when a marble is placed in containers of different shapes, it maintains its shape. Jadi ketika kelereng itu ditempatkan, containers itu wadah ya nak ya. Jadi mewakili tempat itu namanya atau istilahnya itu containers. Wadahnya berbeda-beda, maka dia tetap atau mempunyai bentuk yang sama. Okay. Next, the second state are liquids. Liquids itu artinya dalam bahasa Indonesia itu benda cair. Ya, benda cair itu beda loh ya sama air. Kalau air itu contohnya, the example of liquids, zat cair. Ya, ciri yang pertama adalah liquids can flow, bisa mengalir, bisa menetes. Gimana cara meneteskannya? Ketika kalian memiringkan seperti ini, nah dia akan drip, akan menetes. Have no definite shape, tidak memiliki bentuk yang tetap. Tetapi meskipun bentuknya tidak tetap, dia memiliki have a definite volume. Volumenya atau isinya sama, ukurannya sama. Cannot be compressed, tidak bisa dikurangi kecuali ada semacam perlakuan. Misalnya kalian sedang memasak air, ya, nanti kita akan pelajari pada waktu the next session ya, perubahan the change of matter. Nah, sekarang kita perhatikan cirinya dulu. Oke, sekarang kita akan mencoba membuktikan ya. Let's prove that liquids have no definite shape. Ya, kita mau membuktikan apakah benda cair itu tidak punya bentuk yang tetap. Nah, kamu bisa mencobanya di rumah, tapi hati-hati ya, be careful, karena salah satu ciri benda cair itu kan ketika dia spill out ya, ketika dia tumpah biasanya basah ya. Jadi selesai percobaan, tolong dirapikan lagi ya. Ustazah will pour the water from the jar into the glass. Nah, awalnya bentuknya air seperti tempat ini ya.
karena penuh, Ustazah akan tuang ke dalam gelas like this. This one. And the shape is changed. Bentuknya berubah seperti apa? Like the container. Nah, kebetulan wadahnya ini gelas, jadi bentuknya akan berubah seperti gelas. Nah, kalau diubah lagi, ganti lagi wadahnya into the bowl. Ini ya. Tumpah gitu. Maka bentuknya juga berubah seperti mangkok. Ya, seperti ini. Bagaimana dengan tempat yang lain? Ya sama, ya, same condition. Kalau dituang ke gelas, bentuknya akan seperti gelas. Ya, kalau diletakkan di botol, maka bentuknya juga seperti botol. Oke. Let's continue. Nah, ya, liquids has no definite shape, gambarannya seperti ini. Bagaimana bentuknya? Liquids follow the shape of the container they are in. Jadi semua benda cair ya itu akan mengikuti wadahnya atau mengikuti tempatnya ya. Yang seperti gelas akan seperti gelas, yang mangkok akan seperti mangkok ya. Ini kebetulan beker glass ya, gelas yang ada di laboratorium ya. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, next. Nah, the last state of matter is gases. Benda gas. Ya. Properties of gases are gases can flow easily. Tadi Ustazah kan sudah menunjukkan ya. Di dalamnya gas itu gampang bergerak. Karena dia gampang bergerak, maka keterikatan antara satu dan yang lain itu akan mudah bebas, tidak gampang bergandengan, lepas. Have no definite shape, karena dia ikatannya tidak kuat, tidak rapat, maka dia tidak punya bentuk yang tetap, pasti berubah-ubah. Have no definite volume, karena bentuknya tidak tetap, bahkan kadang-kadang itu tidak bisa dibentuk oleh wadahnya ya. Kalau wadahnya itu terlalu luas, maka dia akan spread out dengan bebas, tidak bisa diatur dengan seperti benda cair ya. Can be compressed, karena dia bebas maka dia bisa dikurangi dan ditambahkan ya, karena dia tidak terikat sama sekali. For examples are the air inside the balloons ya. Balloons are solid, balonnya itu benda padat, tetapi but the air, udara yang ada di dalam balon itu benda gas ya, termasuk benda gas. Yang berikutnya adalah the air balloon. Nah, ini balon udara. The bubble shock. Ya, di dalamnya ada udara, termasuk pelampung ini di dalamnya juga udara yang termasuk benda gas. Nah, yang terakhir ini ada gambar the bottle of perfume. Kalau kalian punya perfume di rumah ya, silakan diperhatikan yang botolnya seperti ini, yang ada lubangnya kecil. Nah, parfum sendiri itu termasuk liquid ya, termasuk benda cair, tapi when we spray it ya, ketika kita menyemprotkannya, maka semprotan yang keluar itu can you smell the fragrance? Nah, ini kalau misalnya di kelas bisa ya Bu Ririn. Anak-anak ini enggak gitu, bisa mencium baunya enggak? Nah, harum Ustazah. Harum. Cacus. Aku Ustazah, aku juga pengen. Ya. Ya, ketika dia spread out ya, kita tidak bisa melihat, tapi we can smell it. Kita bisa membaunya. Nah, ini membuktikan bahwa benda gas itu ada, ya. Oke. Next. Nah, this is your job. Ya, tugas kalian. Let's try.
kita buat percobaan. Get a bottle of perfume. Kalian pegang parfum yang spray, ya, bukan parfum yang penggunaannya itu dengan dituang begitu ya, tapi carilah botol yang spray, ya. Tapi jangan lupa ya, izin ayah sama bunda, jangan-jangan parfumnya ini parfum yang impor dari Perancis, dari Itali buat percobaan. Waduh, nggak jadi percobaan di sidang. Ask your sister, brother, or one of your family to stand into the corner of the room. Nah, ini kalau misalnya di kelas kita bisa praktek dengan teman ya. Kalau di rumah kalian bisa minta saudara berdiri di pojok ruangan, spray some perfume in the opposite corner of the room. Jadi kalian menyemprotkannya ke arah saudaramu, tapi jangan sampai kena wajahnya. Jadi jaga jarak ya. Saudara atau anggota keluarga itu tolong agak jauh berdirinya. Nah, terus disemprotkan. Nah, ask him or her to observe. Tanya ke dia untuk meneliti if he or she can smell the perfume. Smell, bisa membau nggak? This may take a few minutes. Jadi tergantung ruangannya. Ya, kalau ruangannya kecil, mungkin cepat baunya. Nah, apalagi kalau kalian nyemprotnya, wah semangat, cocok cepat. Tapi kalau ruangannya agak besar, tapi ya jangan terlalu jauh sampai anggota keluargamu, one of your family member pergi ke luar gang gitu ya nggak bisa membau ya jelasnya. Masih dalam satu ruangan, this may take a few minutes, mungkin beberapa menit ya baru bisa membau. Ya, jadi nggak usah marah-marah, apalagi sampai bilang, loh kakak lu nggak bisa membau, ciri-ciri corona tidak bisa membau. Enggak ya Bu Rini? Enggak ya, jadi bersabar ya. Nah, ketika kita bisa mencium baunya, ketika kita bisa merasakan harumnya perfume, itu membuktikan bahwa benda gas itu ada. Nah, oke, that's enough from Ustazah. Sudah Bu Ririn, cepet ya. Saya kembalikan ke moderator. Okay. Thanks for Mrs. Ratih for your presentation. The next session is discussion. Okay, ladies and gentlemen, please share your opinion or maybe your question about our presentation. You may ask by chat or click the raise hand. Okay. Bu Ririn, ini saya ngecek ada bahasa harudang. Bahasa kumaha. Bahasa Bandung, nggak tahu artinya. Nggih, monggo Bapak Ibu pretend that you are the 4th grade students, mungkin pura-pura jadi anak kelas 4 maybe, atau mungkin yang lain. Apalagi yang murid SD mungkin, apa guru SD mungkin kayak anak-anak begitu tanya ciri-cirinya yang belum jelas, atau mungkin percobaannya contohnya apa saja gitu. Ini contoh presentasi yang diajarkan di sekolah. Jadi sekolah itu di SD Al-Hikmah itu sambil nunggu pertanyaan, di SD Al-Hikmah itu dulu ada namanya RSBI. Jadi ada Math English, Science English, and English. Jadi begitu, sehingga maka ada pembelajaran dengan pakai bahasa Inggris, Math, Science, dan Inggris. Yang lainnya dulu bilingual. Sekarang ini karena sudah dihapus, maka yang masih ada English, Science, dan Math. Nah, ini nanti ikut Cambridge, ada biasanya di akhir tahun ada tes Cambridge-nya. Itu dari sekolahan. Makanya ada Science, ada IPA, ada Science. Biasanya di akhir tahun, biasanya bulan Maret April itu. Ini siapa yang mau bertanya mungkin ini
Ini ada dari Mas Chandra, Ustaz Rate. Saya bacakan nggih. Ibu, saya ingin bertanya, waduh anak kelas 4 ini nah. Apakah api itu termasuk bentuk gas? Silakan dijawab Ustaz Rate. Api. Bingung juga ya tanyanya ini ya. Pinter ya. Ntar yang bertanya ini ya. Ini banyak kertas ya. Iya, sebenarnya silakan api Ustaz Rate. Terima kasih ya Allah Mas Chandra, keberaniannya ya bertanya. Ustazah beri bintang ini kalau di papan ya. Api itu sebenarnya bukan benda ya nak ya. Manggilnya nak, gak apa-apa ya Bu. Api itu bukan benda, sementara yang kita bahas itu adalah benda or objects ya, sesuatu yang bisa diukur, yang bisa memenuhi ruangan ya. Api itu termasuk kind of energy ya, beda. Jadi itu sesuatu yang yang dihasilkan oleh suatu benda, energi. Jadi bukan suatu benda, bukan termasuk matter. Jadi dia tidak bisa dikelompokkan apakah itu gas, apakah itu solid, apakah itu cair. Begitu Mas Chandra. Itu adalah energi, bukan suatu benda. Jadi dia itu dikeluarkan oleh benda gitu. Nanti kita akan belajar tentang source of energy ya, sumber energi. Ya, sumber energi itu nantinya benda-benda yang bisa menghasilkan energi panas ya, contohnya tadi mengeluarkan api ya, seperti kompor gitu ya, korek api. Nah seperti itu. Jadi tidak bisa kita mengelompokkan cahaya terus api itu termasuk benda apa, itu bukan ya, apa itu namanya, bukan sesuatu yang bisa dikelompokkan menjadi state of matter ya. Apakah sudah jelas Mas Chandra? Oke, terima kasih Saudara Rate, bahwa api termasuk energi ya Mas Chandra ya. Jadi bukan zat matter, gitu ya. Jadi bukan matter, no matter. Kita kan tadi jadi bicara itu, tentang ya. properties of matter ya. Syarat suatu benda itu bisa dikatakan matter ya. Syarat suatu benda disebut suatu zat ketika dia memiliki berat ya, bisa diukur beratnya. Yang kedua bisa memenuhi ruangan ya, itu tadi. Kita tidak bisa mengukur ininya, apa beratnya api kan ya, bisanya kan suhunya ya. Begitu. Ya, betul sekali. Betul sekali, terima kasih jawabannya. Ya. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya lagi, silakan, masih ada waktu. Ya, mungkin kapan-kapan kita bahas tentang energi. memang api itu seolah-olah mirip kayak benda gitu kan ya. Jadi kalau gitu ya. Jadi memang ini kalau nggak paham ini akan membingungkan yang jawabnya. Iya betul. Apa ya? Cair? Gimana ya? Enggak cair. Gas atau bukan? Nah gitu memang itu kan. Kayak itu saudara, kayak kabut itu saudara. Kabut itu masuk apa saudara kalau kabut? Nah ini sekalian nyambung berikutnya mungkin. Kabut itu sebenarnya juga matter ya Bu ya. Cuman kita kan tidak bisa menangkap kabut ya, sama seperti udara. Mengumpulkannya itu sulit, tapi dia masih termasuk matter. Ya, termasuk benda gas. Ya. Benda gas. Nah, ya, jadi agak-agak ini ya, similarity. Agak-agak ya ini yang susah. Ya. Yang susah-susah itu ya, yang membingungkan itu kan gitu kan ya, api, kemudian kabut, apalagi kira-kira yang selain itu. Cahaya itu kan. Cahaya itu juga bukan matter. Ya. Ada lagi awan. Oh ini. Winter Mas Chandra ya. Masya Allah. Allah. Biasanya selesai pelajaran dapat ini Bu, permen atau permen. Iya, nanti jangan khawatir Mas Chandra nanti ya. Nanti di akhir nanti biasanya itu sudah persiapan sesuatu. Sesuatu nanti terakhir nanti yang bintangnya paling banyak dikasih hadiah. Tapi awan itu termasuk bentuk benda gas sih. Kalau kita telusuri
untuk pembentukan awan itu kan terbuat dari titik-titik uap air ya, Mas Chandra ya. Ya, betul. Kalau salju, ya kalau saljunya sendiri itu kan seperti pasir ya. Anak-anak punya mainan pasir kan ya. Nah, pasir yang berwarna-warni itu. Ya, itu kan termasuk zat padat, solid ya. Tapi dia berupa butiran kecil-kecil, granules kita mengatakannya ya. Tapi ketika when the snow is melting, nah ini the next session ya. Ketika salju itu meleleh ya, dia akan menjadi air ya, air salju. Nah itu sudah change into liquid ya, bukan lagi solid. Sama seperti mentega ya. Mentega juga seperti itu, butter itu ya. Kalau masih bentuk di dalam boxnya itu merek butter seperti Blue Band ya, Forvita atau Marimas ya, atau itu ya, itu adalah solid ya. Tapi ketika kita when we put into the hot stove, kita hot pan di atas wajan, maka dia akan melting, dia akan meleleh. Nah itu akan berubah wujud ya. Jadi kalau ketika dia dalam kondisi snow, masih salju, dia solid. Tapi kalau dia sudah melting, jadi air, dia jadi liquid. Oke, clearly? Jelas atau gimana? Insya Allah jelas. Yang lain mungkin barangkali yang lainnya pengen bertanya seputar zat, materi, wujud-wujud benda. Deg-degan ini pinter-pinter pertanyaannya. Pertanyaannya sarjana pertanian ya. Sarjana pertanian betul. Pertanyaannya biologi fisika. Monggo Bapak Ibu. Sudah taburin. Ibu yang lain yang masih ingin bertanya, masih ada waktu ini 40, masih 20 menit. 40 ya, ini 25 menit. Kalau masih ada saya tunggu dulu. Kalau misalkan ada banyak lagi, mungkin dari tadi siapa ada yang Pak Ujang mungkin, atau dari ini ada Bapak Muhammad Said. Terima kasih sudah hadir Bapak Muhammad Said. Saya kemarin juga hadir di kelompoknya waktu kemarin itu 2 kali sesi saya ngintip masuk. Pak Muhammad Said gitu. Said ini. Iya. Sepertinya kemarin itu tampil itu ya. Terima kasih sudah sama-sama belajar, saling belajar. Ya. Kalau sudah cukup mungkin tidak apa-apa, nanti kita akhiri ya. Oke. Thank you very much for your attention. Saya kembalikan ke Bu Ririn as the moderator. Bu Ririn, time is yours. Okay, thank you, Mrs. Ratih. Presenters, would you give us the closing statement? Oh yes, the closing statements may be the conclusion from our lesson. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, anak-anak boleh menyiapkan buku tulisnya, pura-pura lagi ya jadi anak-anak. Oke, let's make a note. Kita buat catatan. Nah, what is matter? Matter is anything that occupies space and has mass. Ada 2 prinsip itu ya yang harus kita ingat-ingat, bahwa suatu benda atau sesuatu itu bisa disebut zat jika dia memenuhi ruangan dan memiliki berat. State of matter ada 3 macam bentuk zat, yaitu solid, liquid, and gases. Ya, solid itu benda padat, liquid itu benda cair, dan gas. In English we say gases. That's it.
Bu Ririn. Sudah. Okay. Thank you, Mrs. Ratih. Ladies and gentlemen, time goes so fast. That brings us to the end our presentation. Thank you so much for attention. Now, Mr. Chandra, time is yours. Okay, thank you, Mrs. Ririn, for the moderator our presentation today. Thank you to for Mrs. Ratih. So, saya sangat senang sekali untuk pembelajaran hari ini. Kita dapat ilmu, mungkin kalau kita sudah pernah mempelajarinya waktu SD, tapi kalau sekarang mungkin kayaknya sudah lupa. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah diingatkan kembali oleh Ibu Ratih, oleh Ibu Ustazah kita. Terima kasih banyak Ibu Ratih. Sami-sami. Semoga You're welcome. You're welcome. Semoga dari pembelajaran kita hari ini, insya Allah kita mengingatkan kita kembali pelajaran-pelajaran dahulu. Mungkin nantinya kita bisa akan mengajarkan kepada anak-anak nantinya, ya kan? Jadi mungkin kalau kita sudah lupa nih pembelajaran kita dulu ya, zaman-zaman SD. Nah sekarang kita diingatkan kembali, insya Allah nanti kita bisa mengajarkannya kembali kepada anak-anak. Okay, thank you very much, ladies and gentlemen. Before we close the meeting today, let's say Hamdalah together. Alhamdulillah. And feel free to click link for attendance please and complete it after the meeting. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu sekalian sebelum meninggalkan ruangan untuk mengisi link absensi yang telah disampaikan di chat room. Jangan lupa, mungkin saja nantinya Kak Ibu Ratih akan memberikan door prize hadiahnya kepada yang sedang absensi. Jadi doakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan absensinya ya, mengisi link absensi. Baik, terima kasih. I hope today meeting is useful. Thank you for your participants. Stay safe, stay healthy. Semoga Bapak Ibu sekalian tetap sehat. Jangan lupa untuk 3M-nya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Semoga kita semua disehatkan, dijauhkan dari mara bahaya, penyakit, segala virus. Amin. Oke, sekali lagi thank you. See you tomorrow meeting. Jangan lupa besok masih ada pertemuan dari tim 10.2.3 jam 11, begitu betul Bu Ririn ya? Insya Allah betul. Besok tentang Mas Chandra tentang kuisis insya Allah ya. Jadi kalau pengen tahu jangan terlambat datangnya karena nanti prosesnya nanti langkah-langkahnya biar nggak ketinggalan. Betul. Ini sangat menarik karena betul ya. Karena anak sangat suka sekali anak-anak. Ustazah, ayo kuisis lagi. Ustazah, ayo kuisis lagi. Jadi senang anak-anak itu. Jadi kita semakin semangat untuk begitu. Saya juga suka Bu kalau ada kuisis. Sama ternyata. Apalagi ada hadiahnya. Iya. Oke, jangan lupa buat Bapak Ibu sekalian besok berhadir lagi. Kita mempelajari mengenai kuisis bersama Ibu Ririn. Tentunya akan dipandu oleh moderator saya juga. Dan besok ada Ibu Ratih lagi sebagai host. So, jangan rindukan kami bertiga. Kami besok masih hadir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Salam Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Dadah Bapak Said, dadah Ibu Eva yang sudah dari awal. Besok ada lagi ya? Besok ada lagi Ibu. Jangan lupa hadir Ibu. Oh siap, standby. Kelas lagi ya? Ya. Ya besok ada 2 sesi juga Ibu. Jangan lupa.